Tim relawan Baja melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim Mabespori. Pelaporan ini terkait dengan isi ceramah Rizik Syihab di Masjid Sunan Ampel pada 11 Maret lalu. Kuasa tim relawan Baja, Suhadi, mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta untuk melaporkan Rizik Syihab atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tim relawan Baja membawa barang bukti berupa rekaman dari dunia maya berisikan ceramah Rizik Syihab di Masjid Sunan Ampel 11 Maret lalu yang menuduh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dibiayai oleh konglomerat 9 Naga. Mereka menyebut tuduhan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mereka berharap agar laporannya segera ditindaklanjuti dengan memanggil Rizik Syihab untuk diperiksa. Dalam durasi yang sudah di-upload di YouTube itu dikatakan bahwa katanya paslon nomor 2 ini ya dalam kampanye ya dalam pilkada ini didukung oleh konglomerat ya 9 naga. Kemudian dikatakan bahwa telah keluar uang triliunan rupiah dalam rangka untuk memenangkan paslon nomor 2. Dan di samping itu juga ada kata-kata yang menurut saya itu sangat gak etis ya. Membeli pejabat, aparat kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya nggak patut diberitakan hal-hal yang seperti itu. Karena negara kita juga sekarang ini lagi bagaimana negara pilkada ini berjalan dengan baik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tria Nisha langsung dari Balai Kota Jakarta. Nisha, apakah proses serah terima jabatan sudah dimulai? Ya Sumi, rencananya sore hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono ini akan kembali menyerahkan jabatannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Namun sampai dengan saat ini acara serah terima jabatan atau sertijab ini masih juga belum dimulai. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa Basuki Cahayapurnama baru saja tiba di Balai Kota dan kita masih menunggu kehadiran dari PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk hadir di tengah-tengah kita di sini. Terkait dengan lokasi digelarnya serah terima jabatan ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini hanya digelar di Balairum Balai Kota dan menurut informasi dari sejumlah pegawai di sini bahwa ini adalah permintaan dari Sumarsono yang menginginkan agar serah terima jabatannya ini berlangsung secara sederhana. Karena pada sebelumnya pada saat putaran pertama saat Sumarsono ini menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta, acara serah terima jabatan digelar di Balai Agung dan untuk kali ini hanya di Balairum Balai Kota saja secara sederhana. Adapun nanti pada saat acara serah terima jabatan, Sumarsono akan menyampaikan laporannya terkait dengan tugas-tugas apa saja yang dititipkan oleh Ahok kepadanya yang sudah ia kerjakan. Sumarsono ini menyebut tugas titipan dari Ahok sebagai 3.9, yaitu 3 tugas pokok dan 9 tugas tambahan. Di mana salah satunya setelah ia laksanakan tadi siang, yaitu meresmikan Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari di Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan ada juga misi 3.9 ini pelaksananya adalah memastikan agar fungsi SKPD di DKI berjalan dengan baik, menjaga keamanan pemerintahan, serta memastikan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berjalan dengan baik. Sumarsono ini kedua kalinya menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta sejak untuk periode kali ini adalah untuk 1,5 bulan. Sementara pada sebelumnya Sumarsono menjabat selama 3,5 bulan pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama untuk menggantikan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat yang tengah menjalani kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta. Dan nanti kita nantikan serah terima jabatan akan dimulai sesaat lagi. Sumi. Baik, terima kasih Tria Nisha untuk informasinya langsung dari Balai Kota Jakarta. Sore ini Basuki Cahayapurnama akan kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Serah terima jabatan digelar di hari terakhir masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Jane William langsung dari Balai Kota Jakarta. Jane, bagaimana situasi serah terima jabatan? Ya, Zumi, prosesi sertijab atau serah terima jabatan dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Jarod Saiful Hidayat tadi sudah berlangsung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah selesai. Tadi dalam pidatonya Sumarsono menyampaikan beberapa poin penting yang merupakan jabaran dari misi
dari visi yang ia usung yaitu 3.9, yaitu merupakan 3 program utama dan 9 program pendukung yang merupakan tugas dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai gubernur petahana. Dan dalam tugas yang dilaksanakan oleh Sumarsono selama 1,5 bulan menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyatakan ia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia kerjakan, dan bukti nyata yang sudah ia lakukan selama 1,5 bulan tersebut adalah peresmian Masjid Raya Haji Hasyim Asyari yang sudah selesai tadi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada revitalisasi lapangan banteng, juga persiapan lahan yang akan dijadikan sebagai tempat kumpul kreatif di tiap kecamatan. Kemudian juga Sumarsono tadi menyatakan bahwa untuk progres pembangunan MRT dan juga LRT sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Cuman memang terkendala dari proyek tersebut menyebabkan beberapa kepadatan kendaraan. Selain itu juga Sumarsono mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kinerjanya selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Tadi serah terima dilakukan secara simbolis melalui penyerahan SK Kemendagri mengenai pemberhentian PLT Gubernur DKI Jakarta. Kemudian tadi ada penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama, kemudian juga kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat. Dan tadi Basuki Cahayapurnama menyatakan ia bersyukur dengan terpilihnya Sumarsono sebagai PLT selama ia cuti kampanye di Pilkada putaran kedua ini, karena memang pada putaran pertama Sumarsono sudah menjabat sebagai PLT dan memang sudah mengetahui bagaimana sistem kerja di ranah Gubernur DKI Jakarta ini. Kemudian juga Ahok tadi menyatakan bahwa ia melihat progres kerja dari Sumarsono selama 1,5 bulan di putaran kedua ini lebih cepat dibandingkan dengan putaran pertama tadi. Sementara Sumi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jane William melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. KPU DKI Jakarta menggelar sosialisasi pelaksanaan putaran kedua Pilkada Jakarta bagi para warga binaan lapas dan rutan wanita kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain sosialisasi, KPU DKI juga menggelar simulasi. Sosialisasi kembali digelar lantaran adanya perubahan cara memilih di putaran kedua. Sementara bagi warga binaan yang tidak memiliki kartu tanda penduduk akan dibantu langsung oleh petugas dengan surat keterangan yang akan didata petugas di lembaga pemasyarakatan. Untuk lapas dan rutan wanita kelas 2A Pondok Bambu, pemilih yang terdaftar pada putaran pertama sebanyak 157 pemilih tetap, dan untuk putaran kedua 293 daftar pemilih tetap. Warga binaan menyambut baik adanya sosialisasi yang diberikan petugas KPU mengingat masih banyaknya narapidana wanita yang mengalami kendala saat menentukan pilihan. Mereka berharap agar sosialisasi sering dilakukan di lapas dan rutan agar dapat mengetahui tata cara pemilihan. Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pembangunan LRT guna mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota Jawa Barat. Ya, langkah yang belum lama dilakukan adalah penempatan prototipe atau purwarupa LRT di alun-alun. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nadine Utomo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Nadine, sudah sejauh mana perkembangan dari proyek LRT ini? Ya, Alka dan Zakia, progres dari proyek Light Rail Transit atau LRT ini sebetulnya masih menunggu peraturan presiden yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo untuk penempatan badan usaha milik negara mana atau BUMN mana yang akan nantinya memproduksi LRT pertama yang ada di Bandung. Sebelumnya ini disampaikan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam kunjungan Presiden Joko Widodo pada 12 April 2017 kemarin. Saat mengunjungi Kota Bandung, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan mempercepat peresmian dari peraturan presiden hingga 1 sampai 2 minggu setelah kunjungan Presiden Jokowi. Sementara itu,
penempatan dari prototipe atau purwarupa LRT ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sejak 5 April 2017. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan peletakan ini diharapkan agar masyarakat dapat melihat secara nyata bagaimana bentuk atau rupa dari light rail transit. Meskipun begitu, namun produsen dari prototipe LRT ini, PT PP Infrastruktur, menyatakan ini bukan berarti bahwa perusahaan mereka lah yang membuat LRT pertama yang ada di Kota Bandung ini. Namun, untuk keunggulan dari LRT ini sendiri karena memiliki jenis dari metro kapsul, ini dapat lebih ringan sehingga dapat berkendara lebih luas, dapat membelok dengan radius sekitar 15 meter. Dan selain itu, dapat mengangkut sekali jalan, dapat mengangkut 50 penumpang dan dengan perkiraan per hari dapat mengangkut 10.000 penumpang. Dan untuk target pertama dari LRT ini akan dibangun dengan rute 3 km dari stasiun Bandung hingga Tegalega. Dan menurut pernyataan dari PT PP Infrastruktur menyatakan bahwa dana yang dikeluarkan kurang lebih mencakup 300 miliar rupiah per kilometernya. Dan untuk badan dari metro kapsul ini sendiri yaitu dengan ukuran panjang 9,3 meter dan lebar 2,5 meter. Tak hanya itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan bahwa pembangunan LRT ini sebetulnya adalah untuk mengurai kemacetan, namun tak berhenti di situ saja. Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil ini menyatakan bahwa masih ada PR bagi pemerintah Kota Bandung untuk mengubah mindset atau pola pikir masyarakat agar berubah dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Oleh karena itu, Kang Emil menambah fasilitas dari kendaraan umum ini dengan penambahan dari light rail transit atau LRT. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kita juga sama. Kota itu ibarat embernya, mobil motor itu ibarat airnya. Kalau tidak dirubah cara pemakaiannya, berhemat atau dihentikan, kan airnya luber juga. Nah, kalau tidak dirubah pola pikir harus selalu mobil motor ya, tanpa pindah ke jalan kaki atau bersepeda seperti saya kan sering bersepeda jalan kaki, atau pindah ke LRT sebagai alternatif penyaluran mobilitas warga, kota pasti macet total. Nah, LRT itu adalah solusi karena nggak akan nemu macet, karena dia dibangun di atas jalan, tidak berseliweran, bersinggungan dengan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa setelah jatuhnya peraturan presiden atau Perpres ini, maka Wali Kota Bandung dengan sesegera mungkin akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang sebelumnya sudah direncanakan pada bulan Mei atau Juni 2017. Zakia dan Alka. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.